Halo, nama saya Imade Wijakesuma dari Fakultas Teknologi Informatika Universitas Tarumanegara, jurusan Sistem Informasi kelas A, dengan NIM 825240019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Peran Enterprise Architecture dalam Meningkatkan Customer Experience atau CX, dengan menggunakan pendekatan TOGAF ADM, studi kasus pada perusahaan logistik berbasis resource sharing. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana enterprise architecture bukan hanyalah sebagai sistem dokumentasi, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan customer experience atau CX. Customer experience saat ini menjadi pembeda utama antar perusahaan, terutama di sektor logistik. Pelanggan mengharapkan layanan yang cepat, transparan, dan bisa diakses dari berbagai kanal. Namun, banyak perusahaan masih mengalami kesenjangan antara strategi bisnis dan sistem teknologi yang mendukungnya. Sistem sering dibangun secara reaktif, tidak terintegrasi, dan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan. Enterprise Architecture atau IE hadir sebagai solusi. IE memungkinkan perusahaan menyatukan strategi, proses bisnis, dan teknologi informasi dalam satu kerangka yang koheren. Dengan begitu, pengalaman pelanggan bisa ditingkatkan secara menyeluruh dan terukur. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Pertama, merancang enterprise architecture atau IE, menggunakan framework TOGAF ADM untuk meningkatkan fungsi customer relationship. Ini berarti IE tidak hanya menjadi peta teknologi, tapi dirancang secara strategis agar bisa langsung mendukung pengalaman pelanggan. Dalam hal ini, kita ingin menciptakan sistem yang bisa membuat pelanggan merasa lebih dihargai, dilayani lebih cepat, dan mendapat kontrol lebih besar atas layanan yang mereka gunakan. Kedua, membantu perusahaan logistik yang mengadopsi model resource sharing untuk menjadi lebih efisien dan adaptif. Model resource sharing ini menuntut koordinasi tinggi antar unit layanan, sehingga butuh sistem yang bisa mengelola sumber daya secara kolaboratif namun tetap terkendali. IE menjadi kunci karena mampu memetakan proses, data, dan teknologi secara menyeluruh. Ketiga, membuktikan bahwa pendekatan arsitektural dapat menghasilkan transformasi nyata terhadap customer experience atau CX. Artinya, hasil yang dicapai bukan hanya di atas kertas, melainkan terlihat langsung dalam bentuk peningkatan kepuasan, percepatan layanan, dan loyalitas pelanggan. Ini membuktikan bahwa IE bukan sekedar teori teknis, tapi alat praktis untuk perubahan nyata. Metode penelitian. Untuk mencapai tujuan tadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis literatur ilmiah. Tegak ADM dipilih sebagai framework utama karena bersifat modular, fleksibel, dan sudah terbukti luas digunakan dalam pengembangan IE yang strategis. Tegak ADM memiliki 9 fase yang bisa diterapkan secara iteratif. Fase-fase ini membantu dalam menyusun arsitektur bisnis, informasi, dan teknologi dengan pendekatan bertahap dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, TOGAF tidak hanya dijelaskan teorinya, tetapi dipakai untuk mendesain model konseptual yang menjadi kerangka kerja pemetaan masalah dan solusi terhadap CX. Model konseptual yang dibangun berfokus pada tiga area penting. Pertama, bagaimana menyesuaikan layanan logistik dengan ekspektasi pelanggan. Artinya, sistem yang dibangun harus mampu menangkap kebutuhan pelanggan dengan cepat dan memberikan layanan yang relevan. Kedua, bagaimana mengurangi proses bisnis yang tidak efisien, seperti proses manual dalam pengelolaan komplain, pelacakan barang, atau permintaan khusus dari pelanggan. Ketiga, bagaimana merancang sistem informasi yang personal dan terintegrasi yang memungkinkan setiap unit dalam perusahaan memahami pelanggan secara menyeluruh. Dalam model ini, IE bukan sekedar teknologi back-end. Ia mencakup elemen data pelanggan, otomatisasi proses layanan, dan kompetensi layanan garis depan. Jadi, fokusnya bukan hanya what we build, tapi how it feels for the customer. TOGAF ADM dan arsitektur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TOGAF ADM terdiri dari 9 fase
yang membentuk siklus lengkap perencanaan dan pengelolaan enterprise architecture. Berikut adalah peran dari beberapa fase penting TOGAF dalam konteks penelitian ini. Preliminary phase digunakan untuk menentukan ruang lingkup arsitektur dan menyusun prinsip-prinsip yang menjadi panduan desain sistem. Di sini ditetapkan bahwa customer experience adalah nilai utama yang harus diwujudkan. Architecture vision kemudian membentuk gambaran besar tentang sistem yang akan dibangun. Visi ini menetapkan bahwa teknologi bukan hanya alat efisiensi, tapi instrumen untuk meningkatkan hubungan dan kepuasan pelanggan. Business architecture adalah fase penting di mana semua proses yang berkaitan dengan pelanggan dimodelkan ulang. Di sini kita memetakan jalur interaksi pelanggan mulai dari pengajuan layanan, pelacakan, hingga penyampaian keluhan, lalu menyusunnya agar lebih singkat, otomatis, dan konsisten. Information Systems Architecture menyusun bagaimana data pelanggan disimpan, diakses, dan digunakan oleh berbagai sistem dalam perusahaan. Ini penting karena pelanggan butuh layanan yang cepat dan akurat yang hanya mungkin jika datanya terintegrasi. Teknologi Architecture mendefinisikan platform dan infrastruktur yang mendukung layanan pelanggan, seperti cloud, API, chatbot, dan sistem pelacakan. Fase-fase berikutnya seperti opportunities dan solutions, migration planning, dan implementation governance digunakan untuk mengelola proses perubahan agar tidak mengganggu layanan yang sudah berjalan. Di fase akhir, atau change management, perubahan dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dengan struktur ini, perusahaan bisa melakukan transformasi CX secara bertahap, terkontrol, dan sesuai dengan visi strategis yang telah ditetapkan. Hasil dan batasan pertama. Hasil pertama yang terlihat dari penerapan IE adalah perubahan nyata dalam pelayanan pelanggan. Hal ini terjadi karena TOGAF ADM tidak hanya merancang sistem, tapi juga memandu bagaimana layanan seharusnya diberikan. Contohnya, dibangun dashboard pelanggan yang tidak hanya menampilkan status pengiriman, tapi juga riwayat transaksi, layanan aktif, dan menu komplain online. Ini membuat pelanggan merasa lebih memiliki kendali, sekaligus mempercepat proses penyampaian masalah. Selain itu, sistem pengelolaan komplain yang sebelumnya sangat bergantung pada operator manual, kini telah diganti dengan sistem otomatis berbasis SLA. Artinya, begitu keluhan dikirim, sistem langsung mendeteksi jenis masalah dan mengarahkan ke tim terkait, serta memantau apakah keluhan ditangani tepat waktu atau tidak. Hal berikutnya adalah integrasi kanal layanan. Sebelumnya, pelanggan harus menghubungi departemen berbeda melalui kontak yang berbeda-beda. Sekarang, semua kanal, WhatsApp, email, aplikasi mobile, telah terhubung ke satu sistem pusat. Pelanggan bisa memulai komunikasi lewat satu kanal dan melanjutkannya di kanal lain tanpa perlu mengulang data. Ini semua terjadi karena arsitektur dirancang untuk mengintegrasikan proses dan sistem, sehingga tim internal tidak perlu lagi bekerja terpisah. Semua divisi melihat data pelanggan yang sama, berbicara dengan bahasa yang sama, dan menyampaikan layanan yang konsisten. Ada hasil dalam pembahasan kedua, integrasi IE plus CRM. Salah satu dampak besar dari penerapan IE adalah integrasi dengan sistem CRM. CRM tidak lagi sekedar menyimpan data pelanggan, tetapi menjadi alat strategis untuk menganalisis pola, interaksi, dan preferensi pelanggan, menyediakan personalisasi layanan berbasis data historis, meningkatkan self-service atau layanan mandiri, di mana pelanggan bisa mengatur layanan mereka sendiri, memungkinkan perusahaan melakukan intervensi proaktif sebelum pelanggan mengeluh. Dengan arsitektur yang mendukung integrasi ini, perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih dekat, presisi, dan berdampak panjang. Hasil dan pembahasan ketiga, dampak data. Seperti dari tabel yang ada di layar, secara data, penerapan IE menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Pertama, kepuasan pelanggan meningkat dari 68% menjadi 87%. Kedua, kecepatan respon naik 30%. Ketiga, penyelesaian keluhan meningkat 27%. Keempat, penggunaan layanan digital meningkat 38%. Kelima, loyalitas pelanggan naik 22%.
Semua angka ini diperoleh dari analisis scoring berbasis studi kasus dan referensi jurnal. Teknik triangulasi digunakan untuk mengubah narasi menjadi presentasi objektif. Artinya, perubahan bukan hanya terjadi secara sistemik, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelanggan. Tantangan dan saran. Meskipun hasil positif, ada sejumlah tantangan dalam implementasi IA. Sebanyak divisi non-TI belum memahami nilai IA, sehingga resistensi dan miskomunikasi masih terjadi. Data pelanggan yang terintegrasi secara real-time masih sulit diwujudkan. IA cenderung teknis, belum cukup menyentuh aspek emosional pelanggan. Oleh karena itu, kami menyarankan, pertama, membentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari arsitek TI, CRM, CX Analyst, dan layanan pelanggan. Kedua, fokuskan desain sistem pada customer journey dan kebutuhan emosional pengguna. Ketiga, terapkan prinsip human-centered design dan customer co-creation untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa IE bukan hanya perangkat teknis, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang. Dengan menggunakan Tegaf ADM dan mengintegrasikannya dengan CRM, perusahaan logistik dapat meningkatkan CX secara signifikan, mulai dari efisiensi layanan hingga loyalitas pelanggan. Semoga presentasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana IE dapat digunakan untuk menciptakan layanan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pelanggan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu.